People. Senang sekali saya Ami Nindita Dan senang sekali saya Andi Ratu Anzo bisa menjumpai teman-teman di program Jalan-Jalan Ces Ramadan. Oke, baik Ratu, seneng banget hari ini aku bisa bareng Ratu nih, mau nanya-nanya teman-teman yang ada di kawasan Lego CPI Makassar. Menurut Ratu karena sudah kena sinaran begini masih oke puasanya? Oke. Sangat oke. Tinggal sebentar lagi Ratu, mungkin tinggal sejam lagi kita bisa berbuka bersama teman-teman di sini. Nah, Ratu di Jalan-Jalan Ces ini tentunya kita akan mengajak teman-teman dimanapun berada Celebes People untuk bersama kita berkenalan juga nyapa-nyapa teman-teman ada di sini. Yang ada di Lego ya tentunya, Katanya Ratu punya pertanyaan juga kan buat teman-teman punya di sini. Pertanyaannya itu berapakah rukun Islam, dan kita tanya-tanya Rukun lagi. iman. Rukun iman ya, dalam rukun iman Islam. dalam Islam. Dan kita tanya-tanya dan tentunya mendapatkan hadiah dong Kak. Hadiahnya apa? Mobil? Aduh, Rumah? apa ya? Umroh. Amin. Ya, nanti kita akan jalan-jalan di sini mau nyari teman-teman yang akan kita kasih pertanyaan. Untuk itu tetap di Jalan-Jalan Ces Ramadan. Ya Ratu, ini kita sudah bisa lihat di kawasan Lego ini udah makin ramai ya, makin sore. Tentu saja dong Kak Ami, karena Lego ini adalah salah satu tempat ngabuburit yang sangat ramai didatangi oleh semua orang. Nah, berarti kita udah bisa nih cari-cari target yang akan kita kasih pertanyaan yang sudah kita siapkan tadi tentang saja dong, Bunda. tentang apa dong? Rukun iman dalam Islam. Oke, kayaknya di belakang kita bisa kita coba dulu ya. Let's go. Dadah dulu dong. Tapi suamiku orang sini. Oh iya, tapi dari Polman, dadah dulu Polman. Gimana sih? Adik Ratu ada yang mau ditanya nggak? Kakak-kakak di sini lagi ngapain nih Kak? Lagi tunggu ngabuburit tentunya ya Kak, bersama Ngabuburit ya. keluarga, teman-teman, sahabat. Ini keluarga semuanya nih? Iya, keluarga semuanya. Kakak, ponakan. Oh, ini anaknya siapa? Anakku. Wah, udah punya anak. Selamat ya, anaknya lucu. Kak, kita nih dari Celebes TV ada pertanyaan buat kakak. Bisa jawab nggak kira-kira? Silakan Ratu. Apa pertanyaannya Ratu? Pertanyaannya adalah, ada berapa rukun iman dalam Islam? Ayo, siapa yang iman bisa 6. jawab? Oke. Tentunya ada 6 ya Kak. Betul, Tapi 6-nya betul. sebutkan rukun iman dalam Islam dan jangan terbalik-balik nih Kak. Oke. Yang pertama. Jawab dong kalau kau tahu. Kalau aku nggak tahu apa rukun iman. Ayo, siapa yang masih sekolah biasanya masih fresh nih? Sekolah ya. Itu kalimat syahadat yang pertama. Iya nggak? Betul lah. Ayo, betul nggak? Di Ratu kan pegang jawabannya. Sama mengucap kalimat dua syahadat. Itu siapa? Yakin? Ada 6 loh. Iman kepada Allah. Ah, betul 1. Itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua apa? Ayo. Ini sekolah kelas berapa? 9. Tuh, 9. 9 itu berapa ya? Kelas SMP. SMP kelas 2? 3. 3, oke. Coba di kameranya mana? Yes, yang pertama katanya tadi udah iman kepada Allah. Oke, benar. Terus kedua apa, ayo? Rasulullah. Rasul apa? Malaikat kah? Ya, kita kunci jawaban kedua benar. Iman kepada malaikat. Terus yang ketiga ada yang tahu nggak? Kitab. Waduh, Cocok nih. Terus yang keempat apa nih Kak? Kocok yang pertama iman kepada Yang keempat Allah. apa? Yang keempat Yang apa? kedua Ayo. malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat Ayo. Tadi udah ada yang nyebut sih, tapi masih ketukar-tukar tadi. Tapi ini urutannya udah bener ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Tiga. kitab. Yang Tiga. keempat apa? Iman kepada Iya, betul. Kita kunci jawabannya. Iman kepada Rasul keempat. Masih Dan ada yang 2 kelima. lagi nih. Yang Yang kelima apa? Ayo. iya Betul. yang Kita kelima kunci yang adalah kelima. kiamat. Dan Kayaknya yang di sini terakhir suaranya keren. Ya, betul banget. Ini adalah contoh kerjasama yang baik di antara keluarga ya. anakku jawab apa? Jadi ini adek yang rukun iman tahu nggak dek? Ada namanya siapa? Tepuk tangan. Berarti kita mau kasih hadiah ya Ratu Iya, ya hadiah dong, buat teman-teman Kakak. karena udah bisa menjawab pertanyaan dari kita. Nggak banyak sih tapi lumayan buat beli takjil. Aku kasih sama yang lebih tua ya. Yang di sini yang tua yang mana? Yang paling tua yang ini ya. Yang tak menjawab. Selamat ya kakak. Nanti minta ya beli takjil sama kakaknya. Oke, dadah, thank you.
Nanti kita masih mau jalan-jalan ya Ratu ya, masih mau keliling-keliling Lego-Lego lagi. Siapa tahu masih ada yang bisa kita dapatkan di sini. Mungkin ada bisa kita tanya-tanya atau juga kita berbagi cerita sama teman-teman yang ngabuburit di sore hari ini. Oke, Ratu. Nah, tentunya kita akan mencari 2 orang lagi yang akan ditanya-tanya nih Kak tentang rukun Islam yang ada di Lego-Lego saat kali ini. Oke, baik. Nah, kita sambil juga nih kan udah deket buka puasa, kita sambil mau keliling-keliling cari yang manis-manis tentunya. Tetap di Jalan-Jalan Ces Ramadan. Sang mane, iko idolo sang mane.
Best People, kita masih mencari target nih untuk diberikan pertanyaan berapakah rukun iman dalam Islam. Dan tentunya kita masih mencari lagi nih Kak di Lego. Tadi kan udah ya sekeluarga yang menjawab pertanyaan kita. Nah di Kali ini apa nih Kak? kita cari target yang lainnya yang kira-kira bisa nggak ya menjawab pertanyaan kita. Mungkin di sini ada juga yang masih ingat atau mungkin yang udah lupa-lupa juga Karena udah lama banget ya nggak sekolah. Oh, lama nggak sekolah, libur ya, libur puasa. Oke, baik. Kalau gitu mungkin kita cari yang deket-deket sini dulu ya Ratu ya. Siapa tahu ada yang bisa menjawab pertanyaan kita. Let's go. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dada dulu dong, cantik nih. Halo, dengan kakak siapa ini? Kak Ida. Ajak dong teman-temannya sini, kita biar rame. Sini dong, adik kita kecil juga sama-sama. nih. Masih puasa? Alhamdulillah puasa. Masih semangat puasanya? Jangan lihat ke kamera dong, cantik. Ini namanya siapa, Kak Ida? Terus ini siapa? Ini Faki. Halo, Faki. Yang ini siapa, kakak siapa namanya? Kakak Isda. Kita memang asal Makassar. Asli. Shopping Wow. jauh-jauh nih Kak, Jauh dari Lego-Lego untuk Sopeng. ngabuburit ya. Ngabuburit. Sama-sama. Berarti kita benar-benar dari Sopeng baru datang ke Makassar. Saya sudah lama menetap di sini. Oke. Ini sepupuku sama adekku. Oh adek. Iya, dari Sopeng, datang ke Makassar buat ngabuburit di Lego. Oke, ini kenapa nih? Oh iya, saya lupa tadi nggak dilepas, jadi nggak kedengeran Suaranya kalau kita nanya ya. Oke, nah kita punya pertanyaan nih buat kakak-kakak cantik yang ada di sini, silakan. Jadi pertanyaannya adalah berapakah rukun iman dalam Islam? Ayo. Aduh, Ya, pikir-pikir lagi dong, berapa dong? Yakin? Rukun iman dalam Islam. Ayo. Ayo, Ade Faki tahu nggak rukun iman dalam Islam berapa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Masih mau dipikirkan dulu ya. Kita sekolah dulu ya. Yang udah sekolah dulu yang jawab. Ayo, siapa yang tahu? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada qada dan qadar. Masih kurang. Ayo, kita susun sampainya benar. 1, 2. Sebutkan dulu dong Kak, berapa rukun Jumlahnya berapa? iman? Rukun iman itu Jumlahnya. berapa? 5 apa 6 apa 7 atau 8 atau berapa? 6. Udah cocok nih. Berapa? Selanjutnya sebutkan rukun imannya, tapi jangan kebalik-balik. Dari 1 sampai ke 6 itu apa aja sih susunannya gitu? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Udah cocok. Agak. Yang ketiga nih, yang ketiga. Susunannya masih kurang dikit. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Terus iman kepada Rasul. tadi udah bener tapi masih ada yang kebalik-balik ya Ratu ya. Yang Iya. tadi yang terakhir yang dibaca, yang paling akhir tadi. Qada dan qadar. Aduh, Itu kejauhan. kejauhan. Gimana Ratu? Oke, kita masih kasih kesempatan gak ini kakak-kakaknya? 1, 2, 3, waktunya habis. Oke kakak, makasih ya untuk waktunya ya. Makasih ya, dulu dong buat Kakak. keluarganya di rumah. Jadi jawaban yang benar itu yang ketiga itu iman kepada kitab Kak. Jadi Allah, Susunannya, silakan, malaikat, Ratu. kitab, rasul, hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir kada atau kadar. Kadar gitu Kak Ida. Nanti kita sama-sama belajar lagi ya. Oke, terima kasih waktunya. Terima Dadah, Faki. kasih, dadah Faki. Saling dulu sama tante ya, tante. Kamu ganteng deh. Dadah, makasih ya. Oke, Celebes People dan Ratu, tadi kita udah Tanya-tanya kepada orang-orang yang ingin ngabuburit di Lego-Lego tentunya. Yang tadi ada yang bertanya juga. ada yang bisa jawab dan ada yang belum tepat jawabannya, tapi padahal benar, cuman itu tadi Kebalik. harus susunannya itu harus rapi, harus benar kayak gitu ya. Dan memang kita kembali lagi di Lego-Lego ini merupakan salah satu tempat pilihan untuk ngabuburit yang oke juga bersama keluarga, karena di sini
mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bisa menikmati sore harinya di sini, melihat Pantai Losari, Melihat skuteran bersama keluarga, sahabat dan teman-teman tentunya. Jadi Waduh, ade banget ya. Iya, nanti kita juga habis ini kita bisa, itu ada sepeda listriknya juga, ada skuter, kita bisa sambil nunggu buka puasa di sini. Nah, tapi sebelum itu Ratu masih ada tugas kita nih. itu kita masih mencari Harus ada orang-orang untuk dua bertanya lagi nih Kak. dua target lagi yang harus bisa menjawab pertanyaan kita. Kira-kira kita mau kemana? Silahkan, Ratu yang pilih deh kali ini. Kemana ya? Kemana ya? Kemana ya? Udah ada Ke target? kanan? Ke kiri? Ke kanan atau ke belakang nih Kak? Kayaknya ke kiri belakang deh. Kiri belakang. Lebih rame di sana juga boleh. Di sana juga tapi jauh banget. Kayaknya ke situ dulu deh, boleh deh. Boleh deh, oke? Let's go. Kita gabung nggak? Ya, mukanya bingung. Dengan kakak siapa? Hah? Kakak Eni. Oke, kita duduk di sini dulu ya biar Ini makin juga akrab. teman-temannya nih Kak. Iya, dada dong. Sini, Ratu gabung. Sini, geser-geser sini sayang. Ayo sini. Sini. Biar Ratu bisa masuk ke sini. Oke. Kakak Eni dan teman-teman dari mana? Oh, dari Ih, sini. kabur. Bentar, aku Sini, buka sini. dulu biar kamu bisa dengar. Dari mana? Dari sini. Asli Makassar. Asli Makassar. Ngapain di Lego-Lego? Bawa mobil. Oh, bawa mobil. Oh, ini Kak Eni ini menyewakan mobil ya di sini. Kak Eni sekolah Lulus. udah lulus. Wah, berarti kalau kita kasih pertanyaan yang satu ini harusnya bisa dong Ratu ya. Harusnya bisa Ratu dong, deket-deket Kak. dong. Oh, Kita yaudah, terlalu aku ke sini jauh. atau ke sini? Di sini dong Oh, udah, aku saya. pindah dulu ya. Ayo, boleh di sini, boleh di situ. Aku di sini, ke sana sini. Sini aja. Tentukan pilihan Anda mulai dari sekarang. Oke, baik. Ratu, katanya Ratu punya pertanyaan nih buat Kak Eni dan teman-temannya. Mungkin siapa tahu bisa aku terlalu santai sampai tangannya di sini ya. Siapa tahu bisa jawab pertanyaan kita ya Ratu ya. Siapa tahu juga Silakan. teman-temannya bisa membantu dalam menjawab, yaitu Oke. pertanyaannya Simak adalah baik-baik ya. ada berapakah rukun iman dalam Islam? 5. Aduh, tebak. Yakin? 6. Nah, udah benar. Benar, nah. Menurut apa aja? Tapi sebelum itu apa nih? Susunannya apa? Tahu jumlahnya, tapi bingung apa aja. Aku lupa Kak. Karena kenapa lupa sayang? Lama lagi tidak mengaji. Iya, lanjut jadi Lama belajar lagi karena curhat. fokus di sini nih. Fokus, tapi kan bisa kita nanti sambil belajar sambil cari duit ya. Oke, baik. Kayaknya Kak Ininya belum bisa jawab. Belum bisa Bagaimana jawab. kalau kita cari yang lain lagi? Kita cari yang lain dulu ya, Kak. Di sebelah sana. Oke, makasih Kak Ini dan Kak dan teman-temannya. buka puasa, semoga usahanya lancar jaya. Amin, amin. Let's go. Terima kasih, Kak. Man, barang siapa selama Ramadhan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Mbak yang cantik-cantik, ayo nggak boleh ini. Kita menghadap ke depan dulu dong. Halo, Nah. apa kita gabung ya Mbak ya? Iya. Ya kita duduk di sini kayak mengaji sayang ya. Namanya siapa? Alika. Alika. Kalau kakak, Aziza, Ailka, Sekarang kesibukannya apa nih? Kuliah. Oh, masih kuliah. Kuliah di mana sayang? UIN. Semester 2. Oh berarti karena anak UIN harusnya bisa menjawab pertanyaan kita kali ini ya Ratu. Kita akan ngetes nih, kalau nggak bisa jawab malu sama dosen-dosennya. Aduh. Akhirnya tahu apa pertanyaannya Ratu? Jadi pertanyaannya adalah
Ada berapakah rukun iman dalam Islam? Berapa? Rukun iman dalam Islam berapa? Berapa? Ayo, Bu dosen, Pak dosen ini mahasiswa. Kak Lika tadi berapa kak? 6. Udah Bener cocok nggak? tapi sebutkan nama-namanya dalam rukun Islam. Udah sendiri jangan Umi. Rukun iman dalam Islam katanya tadi kan 6 udah benar. Susunannya apa aja? Ayo. Malu katanya. Gak usah malu, kita di sini nggak boleh malu sayang. Tadi kan ada 6, jadi yang pertama apa nih kak? Kak Dila ya? Kak Jija, Kak Lika, Kak siapa? Kak Dila, udah benar ya hafal. Ayo siapa yang bisa jawab? Harus tersusun rapi. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Oke, 1. Iman kepada Allah yang pertama. Kamera. Yang kedua, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bener. Yang kedua apa tuh? Iman kepada Apa? Masih Aduh, kurang tepat tepat nih, Kak. susunannya. Ayo. yang pertama kan tadi iman kepada Allah. Ya. Yang kedua iman kepada malaikat. Kemudian Terus yang ketiga kitab udah benar. Selanjutnya yang Tiga keempat. lagi. Oke. Yang kelima hari akhir. Ya. Udah benar. Jadi yang kelima adalah hari akhir dan yang terakhir Wow, benar. Kita akhirnya bisa jawab ya kak. hadiah 1 miliar rupiah. Tapi dipotong pajak. Tapi dipotong pajak sekian hingga tinggal menjadi sekian. Mohon maaf lahir dan batin. Nggak apa-apa, Pak Produser, mana dong hadiahnya? Boleh nih kita buat jajan-jajan cantik karena tadi yang banyak menjawab di sebelah sini. Jadi aku kasih ke Mbak yang baju warna ungu ketingtingan. Nanti ditraktir ya teman-temannya ya Mbak ya buat takjil. Selamat menunggu buka puasa. Semangat puasanya kakak-kakak. Dadah. Oke, nah keren banget teman-teman kita yang ada di Lego ini ya Ratu ya. Ada yang Bisa menjawab, ada juga yang masih tidak, lupa ya. ada yang kebalik-kebalik. Tapi kita harus hargai usahanya. Dan lagi-lagi kita cuman mau mengingatkan ke teman-teman karena kan kita di sini sama-sama belajar. Jadi kan pertama itu tadi kita pertanyaannya adalah berapakah rukun iman dalam Islam? Yang Oke, kedua kita review pertanyaannya adalah sebutkan nama-namanya dalam rukun iman dalam Islam. Ya, tapi harus berurutan dengan baik. Misal yang pertama rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga ada iman kepada kitab. Keempat iman kepada Rasul. Dan yang kelima adalah iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang terakhir adalah iman kepada qadar dan qadar. Wah, seru banget pokoknya jalan-jalan kita hari ini. Kita udah bentar lagi mau berbuka puasa. Nah, kira-kira nanti di jalan-jalan jazz berikutnya kita targetnya mau kemana ya? Kemana ya kak? Kita ke sana atau ke sana atau ke sana? Tergantung produsernya ya Ratu ya. Oke baik, nanti kita akan bertemu lagi dengan teman-teman yang ada di rumah, khususnya Celebes People ya. Kita akan mengajak Celebes People nanti untuk ngabuburit lagi di jalan-jalan jazz. Untuk itu saya Amin Lita Dan saya Andi Ratu Anzo. Sampai jumpa. Sampai jumpa di program Assalamualaikum selanjutnya. warahmatullahi wabarakatuh.
إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار قال الله تعالى وهو أصدق القائلين Beginilah ceramah-ceramah Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Abduh Pabaja. Intonasinya tegas, berwibawa, penuh makna, disampaikan menggunakan bahasa Bugis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu andrengi rampai riwattu riujinnai Nabi Ibrahim ribuanna bikalimatin nasabat duatallullah fa'ada fa'atammahunna agana napasukku itu qala maka daipuan itu inni ja'iluka linnasi imama majibwiya upancaji koritawe imam Ciri khasnya selalu terlebih dahulu diawali dengan kutipan ayat-ayat Al-Quran atau hadits, lalu ditafsirkannya ke dalam bahasa Bugis. Tak pelak, dakwaannya memiliki dasar argumentasi yang sangat kuat. Ceramah-ceramah Guruta Pabaja selalu disiarkan secara langsung Radio Mesra Parepare. Pendengarnya tersebar luas di kota Parepare hingga Kabupaten Sidrap. Palauriolo Pangulu Qala Makkadai Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati andrenge saisanna wijawijakku qala makkadaiku annaritu la yanalu ahadil zalimin. Kiai Haji Abduh Pabaja, sosok ulama yang sadar akan pentingnya media komunikasi. Untuk itulah dia mendirikan Radio Mesra Parepare ini. Radio dijadikannya sebagai media distribusi ceramah-ceramahnya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Setahu saya itu memang Radio Mesra ini oleh Guruta
oleh beberapa ulama besar, dia mendirikan radio. Nah, salah satunya ini adalah Radio Mesra. Dia menginginkan bagaimana agar ceramah-ceramah itu oleh para ulama bisa sampai didengarkan oleh masyarakat. Itu tujuan utama beliau mendirikan radio ini. Bukan hanya mendirikan radio, Kiai Abdul Pabaja bahkan merekam sendiri ceramah-ceramahnya. Setiap kali berceramah, dia selalu membawa serta recorder atau alat perekam. Tak memerlukan asisten, Guru Pabaja mengoperasikan sendiri recorder tersebut untuk dokumentasi ceramahnya. Abdul Pabaja sadar betapa pentingnya bukti dokumentasi, sehingga menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa Shoma Ramadana, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Kiai Haji Abdul Pabaja dilahirkan di Alekuang, Kabupaten Sidrap 26 Oktober 1918. Di kampung halamannya ini pula lah Abdul Pabaja dimakamkan. Dia wafat 20 Agustus 2009. Pendidikannya berawal di Sekolah Rakyat Rawa sampai kelas 2. Selanjutnya berguru langsung ke Andre Guruta Muh As'ati Sengka melalui Madrasatul Arabiyah Islamiyah MAI Sengka. Abdul Pabaja merupakan angkatan kedua di Madrasatul Arabiyah Islamiyah Sengkang. Murid langsung Kiai As'ad bersama Andre Guruta Muh Yunus Maratan dan Andre Guruta Ambok Dale. Kiai Haji Pabaja ini lahir di Alekuang 28 Oktober 1918. Itu awalnya dia belajar di sekolah rakyat. Nah, setelah itu dia
belajar lagi di Madrasah Makarimul Akhlak. Nah, selepas dari Madrasah Makarimul Akhlak, dia ke Sengkan belajar pada Ki Haji Muhammad Asad. Di sana dia sebagai murid senior bersama dengan Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalle, Ki Haji Abdul Mun Yusuf. Nah, murid-murid senior inilah kemudian nantinya akan menjadi pionir penyebaran agama Islam, bahkan termasuk memimpin beberapa pesantren di daerah di Sulawesi Selatan, termasuk halnya Ki Haji Muhammad Abdul Pabaja. Jalan pengabdian Andre Guruta Abdu Pabaja dimulai dengan membuka cabang Madrasah Arabiyah Islamiyah di Alakuang Sidrap. Sebelum dia ke Parepare, Ki Haji Muhammad Abdul Pabaja sempat mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah di Alakuan. Bukti sejarahnya sebenarnya masih dapat kita lihat bangunannya di Alakuan. Hanya saja sekolah ini tidak berkembang, Pak, seperti halnya madrasah-madrasah yang lain seperti di Sengkan, termasuk juga di Mangkoso. Makanya ya mungkin atas dasar itu dia hijrah ke Parepare bersama dengan Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Sebelum pulang ke kampungnya di Alakuang, Abdu Pabaja dipercaya mengajar di Madrasah Arabiyah Islamiyah Sengkang. Sebelum kembali ke Alakuang, beliau juga dipercayakan mengajar di Madrasah Arabiyah Islamiyah di Sengkang, dan itu menjadi modalnya untuk kemudian kembali ke kampungnya di Alakuang, mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah dalam beberapa tingkatan, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah. Setelah settle di sana mungkin kira-kira 6 tahun lebih di sana, beliau hijrah ke Sopeng dan diangkat menjadi kepala distrik pada tahun 1949. Itu di masa kedatuan Lacibu Putra Lasadat Poto. Beliau juga diangkat menjadi Kali Sidenreng, dan pada tahun 1951 kemudian beliau dipanggil menjadi pegawai negeri, dipercayakan menjadi kepala bagian kemasjidan Departemen Agama ketika itu yang mewilayahi Ajat Tapareng, Baru, Sidenreng, Enrekang, Pinrang, dan Parepare. Selanjutnya, Kiai Abdu Pabaja diajak oleh Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle untuk bergabung membesarkan Darul Dakwah Wal Irsyad atau DDI. Pada gilirannya nanti Ki Haji Muhammad Abdul Pabaja ini ke Parepare bersama dengan Guruta Ki Haji Muhammad Abdurrahman Ambo Dalle membesarkan organisasi DDI. Di sanalah dia lebih banyak berdakwah dan mendirikan pesantren DDI Al-Furqan. Saat Kiai Ambo Dalle masuk hutan bersama Kahar Muzakar, Andre Guruta Abdu Pabaja lah yang memegang kendali kepemimpinan DDI. Dia memimpin DDI antara tahun 1955 hingga tahun 1962. Dalam perjalanannya, Abdu Pabaja banyak menempati posisi Kiai Ambo Dalle. Kemudian pada tahun 1952 beliau menjadi sekretaris DPP DDI Parepare ketika Andre Guruta
Ambok Dale menjadi pimpinan. Jadi beliau mendampingi Andre Gurta dan sekaligus menggantikan beliau ketika Andre Gurta Ambok Dale itu masuk ke hutan dipaksa oleh gerombolan DITII. Beliau juga yang menggantikan Gurta sebagai kepala urusan agama di Parepare pada tahun 1955 di Parepare dan melakukan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh Gurta Ambok Dale. Gurta Ambok Dale di masuk hutan, beliaulah yang memimpin DDI waktu itu. Jadi dia termasuk orang kedua, ya, orang kedua pimpinan besar DDI setelah Gurta masuk hutan. Ya, jadi dia saya anggap dia penyelamat DDI itu. Kemudian nanti Gurta kembali ke kota lagi, Gurta Ambok Dale baru diambil alih kepemimpinan. Jadi dia termasuk ya yang menentukan DDI itu. Pada tahun 1967, pesantren Al-Furqon di Parepare ini didirikan Abdu Babaja. Pesantren mengelola tingkatan ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Mendirikan pesantren Al-Furqan pada tahun 1970 itu berawal dari rumahnya. Di rumahnya dengan segala fasilitas yang terbatas. Kemudian ketika animo masyarakat begitu besar, semakin banyak yang datang untuk belajar, pesantren Al-Furqan dipindahkan ke Serambi Masjid yang sekarang dikenal di Jalan Sekolah itu dan sampai sekarang masih aktif.
Alhamdulillah saya itu sudah kenal Gus Dur sudah lama. Sejak tahun 80-an saya di Parepare dan sudah aktif Masjid Raya, berikan ceramah dan sekolah imam. Kemudian ceramah-ceramah di radio juga. Kemudian saya sama-sama di sini sejak saya dipercaya memimpin MTS ini tahun 2005. Bulan Agustus mulai saya sudah ada di sini. Dan keseharian saya bersama beliau, karena kadang-kadang kalau istirahat ada di sana, di ruangnya saya masuk di situ, kadang-kadang tanya sesuatu, kemudian saya lihat beliau itu kadang-kadang yang tidak lepas dari beliau ada zikirnya. Ya, kalau ditanya itu tidak panjang lebar jawabannya, sudah singkat saja, tidak perlu penjelasan yang lama, hanya sudah itu selesai. Ya. Kemudian kadang saya papa sampai ke masjid, dan kadang-kadang beliau itu saya lihat itu kekuatan fisiknya itu kadang jalan sendiri, kadang juga ya. Kemudian feelingnya itu kuat. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang katakan ada, tidak lama. Seperti saya antar pulang, saya sama di PT di mobil, ya hanya itu. Dan memang saya lihat tidak terlalu masalah dunia itu, karena semua ya tidak ada lagi masalah-masalah keduniaan saya lihat. Artinya zuhudnya itu ya tinggi sekali. Pak Baja juga aktif sebagai pentahsi Al-Quran. Dirinya kerap diundang hingga ke Jakarta untuk mentahsi Al-Quran. Kiai Haji Abdul Pak Baja adalah ulama pendidik. Tak cuma mendirikan pesantren, kesibukannya di bidang pendidikan juga cukup banyak. Pada bagian bawah rumahnya yang berada di Jalan Sekolah Kota Parepare ini, Kiai Pak Baja mendirikan sekolah, namanya Rohdatul Atfal, atau saat ini dikenal sebagai Taman Kanak-Kanak. Inilah yang menjadi cikal bakal pesantren Al-Furqan. Di sinilah Guru Pak Baja hidup. Selama hidupnya beliau tinggal di rumah ini kurang lebih dari tahun 50-an. Sampai tahun 2005. Kemudian 2005 beliau pindah ke rumahnya di Lapak D. Nah, di sini selain kediaman beliau juga mendirikan Rawdatul Atfal. Rawdatul Atfal atau yang sekarang dikenal dengan Taman Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak. Di antara alumni beliau yang kita kenal sekarang yaitu Alfian Malarangang bersaudara. Pada tahun 67. Kemudian pada tahun 77 sekolah di sini dulunya ada Madrasah Sanawiyah, ada Madrasah Aliyah, dipindahkan ke dekat Masjid Raya di Jalan Bokmas CP. Kemudian setelah itu tahun 80 pindah lagi ke Kelurahan Ujung Baru, namanya Pondok Pesantren Al-Furqan. Sebagai seorang ulama karismatik, Abdul Pak Baja selalu menjadi tempat bertanya warga dimanapun dia berada. Abdul Pak Baja dikenal sebagai ulama yang teguh dengan pendiriannya. Salah satu ciri khas dari Haji Muhammad Abdul Pak Baja ini adalah beliau dikenal sebagai ulama yang keras. Pokoknya teguh dengan pendiriannya. Salah satunya adalah ketika para ulama-ulama itu banyak mau masuk Golkar, dia sendiri tetap menolak untuk masuk Golkar. Yaitu ketika pada masa Orde Baru. Sebenarnya sikap keras Haji Muhammad Abdul Pak Baja ini sudah tergambar sejak masa mudanya. Konon katanya dia adalah pemuda pertama yang mengibarkan bendera merah putih
ketika proklamasi kemerdekaan RI digaungkan di Jakarta, dan dia adalah pemuda pertama yang mengibarkan sangsaka merah putih di daerah Al-Lakuan di Sidrap. Sejumlah tokoh penting seperti Presiden dan Panglima TNI pernah mengunjungi Kiai Abdu Pabaja untuk dimintai pandangan-pandangannya tentang persoalan kebangsaan maupun untuk kepentingan pribadi. Ketika beliau ke masjid itulah kadang banyak orang yang menemui beliau, banyak yang bercerita, termasuk dari kalangan-kalangan tokoh-tokoh masyarakat banyak yang meminta pandangan-pandangan beliau tentang isu-isu yang berkembang sekarang. Ya. Tapi tidak sedikit juga yang datang menemui beliau karena kepentingan-kepentingan lain. Ya, termasuk mungkin ada kepentingan di antara tokoh-tokoh bangsa, mungkin ada yang pernah menemui beliau, termasuk Presiden B.J. Habibie dan juga Panglima TNI pernah mengunjungi beliau, kemudian menghadiahkan kepada beliau sebuah mobil golf, dan beliau senang sekali karena menganggap bahwa pemberian tersebut merupakan sarana bagi sang Panglima untuk bersedekah, dan beliau menggunakan mobil tersebut untuk kegiatan Islami. Beliau menggunakan mobil tersebut ke masjid untuk syiar, dan juga menggunakan mobil-mobil tersebut ketika diundang oleh warga berbicara kemana-mana. Saat Stein Alauddin, kini Stein Parepare membuka Fakultas Tarbiyah Cabang Parepare. Abdu Pabaja dipercaya menjadi dekan. Kemudian kiprahnya dalam dunia pendidikan kembali dilanjutkan menjadi semakin jauh pengabdiannya ketika pada tahun 1968 beliau menjadi dekan Fakultas Tarbiyah Filial IAIN Makassar di Parepare, dan menjadi dosen aktif bahkan sampai beliau pensiun masih menjadi dosen. Sebelum juga terbentuknya IAIN, beliau juga dipercayakan menjadi dosen di Universitas Muslim Indonesia. Ketika itu di bawah pimpinan oleh Abdurrahman Shihab. Nah, di antara mahasiswa yang menjadi bimbingannya itu adalah yang kita kenal Saleh Putuhena, Bustani Syarif, Mukhtar Hussein, dan Ya'la Tahir. Itu di antara murid-muridnya. Kemudian perhatiannya terhadap perkembangan agama Islam, pengetahuan agama Islam, kekhawatirannya dengan generasi pelanjut ulama di Sulawesi Selatan, kembali ia tunjukkan perhatiannya dengan mendirikan semacam pesantren atau ma'had yang disebut Ma'had Islamiyah Ulia untuk mengkader pemuda-pemuda di sekitar wilayahnya untuk menjadi ulama. Di tengah kesibukannya, Kiai Abdu Pabaja masih menyempatkan diri untuk menulis. Dia menulis cukup banyak kitab-kitab. Beliau juga menulis beberapa kitab-kitab atau karya tulis, diantaranya tafsir Al-Quran berbahasa Bugis. Kemudian itu dibuatkan percetakan tersendiri. Dia dengan usaha sendiri membuat percetakan, kemudian mengedarkannya secara terbatas kepada masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap dunia baca. Tafsir surah Al-Waqi'ah khusus juga ada beliau buat, kemudian doa-doa Al-Ma'surat, As-Salatu An-Nur, kemudian Al-Mau'idah Al-Hasanah, Adabul Fatat, Mir'atun Nash'in. Itu diantara ciri khas beliau bagaimana menunjukkan perhatian terhadap anak muda. Jadi ada kitab-kitab khusus yang memang nasihat-nasihatnya, tulisan-tulisannya itu berupa nasihat-nasihat kepada anak-anak muda. Misalnya Adabul Fatat, bagaimana anak-anak muda itu beradab, berakhlak, kemudian bergaul di tengah-tengah masyarakat.
Mir'atun Nasyiin juga itu dibuat dan disusun menjadi sebuah kurikulum atau menjadi sebuah bahan ajar yang beliau sendiri ajarkan kepada murid-muridnya. Beliau aktif menulis di majalah-majalah yang beliau sendiri rintis dari awal. Misalnya dengan menerbitkan majalah Dusun Islamiyah bulanan, diterbitkan juga di Al-Ikhwan. Nah, itu mengajak beberapa ulama atau cendekiawan untuk menulis di situ dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Karya-karya Kiai Abdu Pabaja lainnya adalah setumpuk kaset ceramah ini. Tak tertandingi jumlah dokumentasi ceramah-ceramahnya. Karya yang lain yang bisa kita temukan juga, beliau mempunyai rekaman pengajian berupa tafsir Al-Quran 30 juz. Itu bisa diperoleh di radio Masjid Raya di Parepare. Yaitu sewaktu saya di sana tahun 2003 kalau tidak salah, 2011 itu masih ada. Dan mudah-mudahan masih dapat diakses, dan meskipun juga karya-karyanya dalam bentuk tulisan itu sudah bisa didapatkan juga di rumah-rumah keluarganya yang menyimpan dengan baik karya-karya beliau. Kiai Haji Muhammad Abdu Pabaja adalah ulama karismatik dengan segudang warisan. Hidupnya diwakafkan untuk membangun negara dan Islam. اللهم اجعل لي إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. Ya Allah, berikanlah kepadaku di bulan ini sebuah petunjuk untuk mencapai keridahan-Mu. Jangan Kau beri kesempatan kepada setan di bulan ini untuk menggodaku, dan jadikanlah surga
sebagai tempat tinggal dan bernaungku. Wahai pemberi segala kebutuhan orang-orang yang meminta.
Keluarga Besar Sekolah Alam Bosowa mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Saling memaafkan demi kesucian hati dan kesehatan diri. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan Selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan kehilasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPFM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan mentokap kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih Injil dan wujud haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci. Pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita
dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah, dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan, dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan.